Yang namanya diet, kalau dari segi definisi, sebenarnya adalah pola makan sehari-hari yang kita jalankan untuk mendapatkan efek menguntungkan bagi kesehatan. Oke, hai Fiber Cream Lovers dan juga sahabat Mika. Kembali lagi di podcast kita hari ini. Dan hari ini Fiber Cream lagi berkolaborasi bareng mitra keluarga nih gitu. Nah, kenalin saya Dinia dan di samping saya sudah ada narasumber dokter cantik sekali bernama Dr. Kurnia Sitompul, yaitu dokter spesialis gizi klinis serta ahli ilmu fisiologi olahraga klinis yang akan menemani dan memberikan informasi-informasi menarik terkait topik pembicaraan kita hari ini. Selamat pagi Dokter Nia. Pagi Mbak Dini. Gimana nih kabarnya kira-kira hari ini Dokter? Baik banget berarti ya. Kayak hari ini kita lagi membahas masalah yang lumayan penting nih dokter. Jadi memang membahas dari beberapa riset yang sudah saya temukan juga pada jurnal yang tertulis di International Endocrinology dan Metabolism pada tahun 2016. Di situ memvalidasi bahwa terdapat fenomena turun naik massa lemak yang ternyata bisa terjadi ketika pada periode puasa sampai lebaran tiba kayak gitu. Nah, ternyata ketika puasa itu dilakukan dalam sebulan itu efeknya juga bisa menurunkan berat badan dok. Betul. Cuman ternyata ketika lebaran tiba dan dimana lebaran itu kan 1-2 hari ya. Nah itu kita udah merayakan hari lebaran dimana kita sudah mulai makan dan minum seperti biasa. Nah di jurnal itu tertulis kalau ternyata penurunan berat badan tadi tuh tiba-tiba naik lagi dok kayak gitu secara drastis. Karena memang ketika lebaran mungkin dokternya juga tahu ya kalau misalkan banyak kue-kue jajanan gitu. Biasanya kan kayak ada kue kastengel atau mungkin juga ada beberapa masakan-masakan. Enak-enak ya? Iya, kayak opor biasanya kan dok ya. Dokter biasanya merayakan juga mungkin di kerabat-kerabat tertentu atau tidak? Ya pasti kan kalau misalnya lagi lebaran gitu kan kita kayak ada, kita bilangnya tuh safari makanan ya. Nah, biasanya gitu sih dok. Safari makanan, jadi ke tetangga, disajiin apa, belum Dikasih ke keluarga apa, dikasih apa gitu. Ini dalam satu hari biasanya makan gitu dok ya. Iya. Gitu. Nah itu ketika lebaran itu terjadi dalam 1-2 hari, otomatis kita udah lama banget nggak makan di pagi hari dan siang hari nih, jadinya kalap gitu dok jatuhnya. Akhirnya penurunan berat badan ketika di selama puasa dan ketika lebaran terjadi itu rasanya kayak sia-sia gitu dok. Iya, karena kayak benar-benar langsung naik. Drastis. Iya, drastis itu kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu faktornya apa aja sih, Dok? Ya, memang kalau dari yang cerita Mbak Dini tadi, ya itu penelitian dari Prof. Ari dan teman-teman ya. Memang di situ dikatakan kalau penurunan berat badan selama proses puasa kita selama masa Ramadan itu terjadinya hanya sementara gitu. Jadi bukan permanently weight loss ya ibaratnya. Jadi hanya sekedar temporary weight loss seperti itu. Nah, jadi saya coba nih cari-cari lagi penelitian lainnya yang terkait hal tersebut. Memang di negara Arab kan yang paling sering ya melakukan. Di sana tuh dikatakan itu terjadi karena ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama karena pemilihan makanan saat kita berpuasa itu ternyata tidak cukup seimbang begitu ya. Ibaratnya di sana itu mereka lebih sering memilih pada saat misalnya berbuka puasa, memilih makanan yang tinggi gula contohnya ya. Paling sering apa Mbak Dini? Paling seringnya saya takjil sih, takjilnya manis-manis. Nah, seringkali kan kita konsepnya itu berbukalah dengan yang manis begitu ya. Nah, berbukalah dengan yang manis, milihnya tepung tinggi, gula tinggi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian juga pemilihan jenis makanan saat mereka mau sahur misalnya tidak cukup seimbang ternyata. Seimbang itu tidak cukup seratnya, nggak cukup sayurnya seperti itu. Lalu yang berikutnya lagi ternyata dari hasil penelitian itu saat kita berpuasa Ramadan ternyata teman-teman itu aktivitas fisiknya juga lebih rendah dibandingkan saat normal. Padahal untuk penurunan berat badan yang cukup permanen atau dalam jangka waktu yang panjang dibutuhkan peningkatan aktivitas fisik begitu. Iya, padahal kan memang kalau pas puasa biasanya kita cenderung tidur seharian, tiba-tiba berbuka yang langsung kayak banyak gitu dok ya. Mantesan itu menjadi salah satu faktor juga ya. Jadi Fiber Cream Lovers dan juga sahabat Mika juga udah tahu nih ternyata sudah disampaikan dengan dokter Nia. Jadi faktornya kenapa sih berat badan bisa turun dan naik sebegitu drastisnya itu ternyata memang faktornya itu banyak dan yang paling mendasari itu memang pemilihan makanan kita yang memang kurang bijak gitu dok ya. Jadi kayak kita lebih mengutamakan makanan yang pengen kita makan tapi bukan apa yang kita butuhkan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal diet dok ya, jadi diet itu sebenarnya ada apa aja sih dok macam-macamnya?
Nah, kalau kita berbicara soal diet, ini nih yang perlu kita samakan persepsi dulu. Yang namanya diet, kalau dari segi definisi, sebenarnya adalah pola makan sehari-hari yang kita jalankan untuk mendapatkan efek menguntungkan bagi kesehatan. Jadi kalau berdasarkan definisi itu ya Mbak Dini, sebenarnya semua orang menjalankan diet sebenarnya. Tapi diet yang dia jalankan benar atau tidak begitu. Tapi saat ini diet itu seringkali diidentikan dengan penurunan berat badan saja. Sebenarnya sih tidak gitu. Kalau orang ingin menurunkan berat badan, kita sebutnya sebagai diet untuk obesitas, begitu ya. Nah, sekarang kita ngomonginnya berarti diet obesitas nih ya, benar ya? Benar-benar. Nah, diet sebenarnya kalau dari persepsi saya itu ada dua yang utama. Diet yang pertama tetap adalah healthy balance diet atau diet yang seimbang sesuai dengan rekomendasi. Yang kedua adalah diet populer. Nah, diet populer ini nih Mbak Dini yang banyak dilakukan oleh teman-teman fiber cream lover dan sahabat Mika mungkin ya. Contohnya nih diet intermittent fasting atau diet ketogenik atau ada juga diet yang tanpa karbo atau ada juga yang diet telur ya. Ada juga diet artis Korea. Waduh, macam-macam gitu. Dok ya. Betul. Nah, kalau yang diet populer memang banyak sekali gitu. Ternyata diet itu nggak cuma semata-mata tidak makan gitu Dok ya. Betul. Karena memang yang sering beredar di masyarakat itu kalau misalkan ada orang yang diet, berarti dia tuh gendut atau mungkin obesitas. Padahal memang semuanya sebenarnya kita melakukan diet. Betul. Karena memang pada dasarnya makan tuh tetap harus diatur karena sesuatu yang berlebihan dan kekurangan kan tidak baik Dok ya. Jadi untuk fiber cream lovers dan juga sahabat Mika nih, mungkin teman-teman yang baru banget pengen memulai untuk weight management, kira-kira diet apa sih Dok yang cocok untuk pemula dan ataukah perlu nggak sih kita tuh konsul dulu ke dokter? Fiber cream lovers dan sahabat Mika, sebaiknya memang apabila Anda ingin melakukan weight management atau weight loss management ya, untuk mereka yang obes atau kelebihan berat badan, memang dianjurkan untuk menghubungi dokter terlebih dahulu. Nah, sebenarnya obesitas ini berdasarkan WHO itu adalah kondisi penyakit, gitu ya, kondisi penyakit karena ada penumpukan massa lemak yang berlebihan yang akan beresiko untuk menyebabkan gangguan di dalam tubuh. Dengan demikian, saat kita berkonsultasi ke dokter, diharapkan dokter akan mengidentifikasi penyakit apa yang sudah muncul atau resiko apa yang akan nanti muncul di kemudian hari, sehingga pemilihan dietnya lebih tepat gitu. Ternyata penting juga Dok ya untuk berkonsultasi kepada dokter gizi klinis yang memang sudah lebih paham soal diet itu apa, prosedurnya seperti apa. Jadi nggak ada tuh istilah diet ekstrim yang cuman kalian lihat aja di sosial media itu kan jadinya bisa hoax ya Dok ya. Misalnya lihat media sosial, wah aku kayaknya ikut diet yang ini gitu, aku terapin gitu. Belum tentu sih sebenarnya gitu. Mungkin bisa turun, tapi kita nggak tahu efek sampingnya bagaimana. Atau mungkin kadang kan ada juga banyak produk-produk yang beredaran di e-commerce gitu Dok ya. Kayak bisa menurunkan berat badan dalam 10 hari atau mungkin langsung 10 kilo itu kan bahaya juga Dok sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya diet yang baik itu seperti apa sih Dok? Nah, jadi diet yang baik itu sebenarnya ya, fiber cream lovers dan sahabat Mika adalah tetap diet yang seimbang, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh ya. Kebutuhannya itu bisa berbeda seperti tadi Mbak Dini sudah sebutkan. Tidak mungkin nih sama dietnya Mbak Dini sama dietnya saya itu tentu berbeda, sehingga nanti dokter akan mengidentifikasi usianya, jenis kelaminnya, aktivitas fisiknya atau kondisi-kondisi tertentu seperti adanya penyakit di dalam tubuh orang tersebut. Jadi kebutuhan kalorinya tentu berbeda gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti akan disesuaikan dari kalori ini komposisi apakah yang harus ada. Komposisinya tetap kita harapkan yang seimbang. Seimbang itu ibaratnya semua komposisi nutrien ada di dalamnya. Kadang kan banyak ya kita temukan diet telur, orang hanya makan telur seharian atau diet apel ya, dari pagi sampai malam hanya apel saja gitu. Nah, itu tentu bukan komposisi yang seimbang. Lalu nanti tetap harus diaturkan bagaimana aktivitas fisiknya, olahraganya, seperti itu. Oke, begitu ya fiber cream lovers dan juga sahabat Mika. Sudah disampaikan juga dengan dokter Nia, ternyata diet itu memang selain kita tuh harus mengatur pola makan, jadi kita tuh juga harus memilih-milih makanan yang cocok dan juga kebutuhan nutrisinya tuh tercukupi gitu untuk tubuh gitu Dok ya. Jadi jangan sampai kita tuh mengonsumsi makanan dan juga minuman yang sebenarnya tuh nutrisinya tidak dibutuhkan oleh tubuh atau berlebihan jatuhnya. Tapi juga tetap harus dibarengin dengan olahraga gitu Dok ya. Jadi memang nggak harus yang nge-gym gitu Dok ya, kayak olahraga
olahraga ringan mungkin sudah cukup sebenarnya kayak gitu. Oke, begitu ya teman-teman Fiber Cream Lovers dan juga sahabat Mika. Untuk teman-teman yang mungkin mempunyai kesulitan untuk mencari sumber serat selain sayur dan juga buah, boleh banget kalian memilih produk Fiber Cream sebagai alternatif sumber serat karena Fiber Cream adalah bubuk serbaguna tinggi serat.